kami, yaitu terkait dengan sekolah dan konteks sosial kultural. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang sifatnya formal, informal, dan formal. Sekolah pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh pendidik dan guru. Adapun definisi dari sekolah adalah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekolah merupakan lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dengan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur di dalam sekolah. Yang pertama yaitu bangunan. Bangunan merupakan unsur yang paling penting di dalam sekolah karena sebagian besar dari pembelajaran dilaksanakan di bangunan. Adapun bagian-bagian dari bangunan yaitu yang pertama kelas, ruang guru, perpustakaan, kantin, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu murid. Murid merupakan unsur yang paling penting juga di dalam sekolah karena murid yang akan menerima proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan selanjutnya yaitu guru dan staf. Guru dan staf merupakan tenaga pengajar yang sangat penting karena tanpa adanya guru maka proses belajar mengajar tidak akan terjadi. Tenaga pengajar tersebut harus memenuhi kualifikasi tertentu agar memberikan pengajaran yang baik. Dan selanjutnya yaitu peraturan sekolah. Peraturan sekolah dibuat dengan tujuan untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa, baik itu siswa maupun guru. Dan peraturan juga dijelaskan terkait dengan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan, apa yang baik dan apa yang benar. Sekian dari saya. Baik, saya atas nama Nurliana sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenjang sekolah. Yang pertama yaitu PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi. PAUD merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini untuk membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani anak tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan juga 3 tahun di sekolah menengah pertama. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah ini berupa SMA atau sekolah menengah atas, SMK, dan sejenisnya. Kemudian yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan menengah. Nah, di perguruan tinggi ini ada beberapa program, yaitu seperti diploma, sarjana, magister, dan dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya atas nama Fitriani A sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri kedua. Di sini saya akan membahas mengenai sosiokultural yang mencakup tentang pengertian, peran, dan contoh peran sosiokultural. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari sosiokultural. Sosiokultural adalah suatu proses yang menghubungkan antara manusia dengan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya. Nah, proses tersebut ini menyangkut aturan mengenai tingkah laku seperti norma sosial dan ajaran budaya. Kemudian yang kedua peran dari sosiokultural. Nah, peran dari sosiokultural ini saya ambil mengenai di dalam sebuah sistem pendidikan. Di sini menurut jurnal sosiokultural dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar oleh Khairunisa, yang dimana Indonesia merupakan negara yang memiliki sosiokultural yang beraneka ragam. Setiap daerah bahkan memiliki sosiokultural yang berbeda. Kemudian implementasi pembelajaran sosiokultural dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pengenalan dan pendekatan secara langsung terhadap budaya lokal di Indonesia. Dengan begitu, para siswa akan mengetahui keberagaman budaya Indonesia dan menumbuhkan perasaan memiliki serta mencintai budaya Indonesia tersebut. Ilmu sosiokultural menjadi karakteristik dalam mengembangkan materi ajar pendidikan karakter. Tujuannya supaya anak-anak muda tidak melupakan keunggulan nilai luhur yang terdapat pada budaya daerah. Selanjutnya yang terakhir contoh penerapan dari sosiokultural. Di sini saya mengambil dari masyarakat adat. Menurut jurnal adat
sebagai budaya kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi adat ke depan oleh Haji Munir Salim, yang dimana adat istiadat merupakan contoh dari kehidupan sosiokultural. Adat istiadat merupakan kaidah sosial yang sejak dulu ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat di Indonesia atau suatu daerah. Nah, adapun contoh yang saya ambil di sini yaitu hukum adat dapat ditemukan pada warisan di Bali. Masyarakat Pulau Dewata menganut paham agar memprioritaskan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Jika diterapkan dalam pembagian warisan, misalnya kaum perempuan membandingkannya, dengan kata lain laki-laki mendapat warisan 100%. Namun hukum adat ini sudah berubah sedikit, yakni perempuan bisa mendapatkan warisan dengan ketentuan masih menganut agama Hindu pada saat menerima warisan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.